وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin menjelaskan satu hadis yang dahsyat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadrak an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an menceritakan, pernah satu waktu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril memberikan pesan yang begitu luar biasa. Qala ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesuai dengan yang engkau inginkan, tapi ingat, kamu pasti mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapa yang engkau kehendaki, tapi ingat, suatu saat nanti pasti engkau berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan kerjakanlah apa yang kamu inginkan, tapi ingat, engkau pasti akan mendapatkan balasan dari apa yang telah engkau lakukan. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada dia melaksanakan qiyamul lail. Wa izzuhu istighnahu 'anil nas. Dan harga dirinya ada pada kemandiriannya dan tidak bergantungnya dia kepada sesama manusia. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Muhaddis Al-Imam Al-Albani. Saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, secara khusus malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan pesan yang luar biasa penting untuk kita jadikan kaidah dalam kehidupan kita. Pesan pertama malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah dan untuk kita semuanya, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah engkau seperti yang kau mau, tapi ingat, engkau pasti akan mati. Ini adalah hakikat yang harus selalu kita ingat, bahwa ujung dari kehidupan itu adalah kematian. Ujung dari eksistensi kita di dunia ini adalah bahwa kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lama ini, Coach Stephen, seorang yang memiliki peran yang luar biasa dalam dunia dakwah berkhidmat kepada para mu'allaf, memberikan pesan dan tersebar pesannya itu di media sosial. Dia mengatakan bahwa kita hidup ini untuk menunggu mati dan kita beraktivitas, bekerja untuk menunggu waktu sholat. Itu kata itu fissamim sangat benar, bahwa aktivitas kita, kehidupan kita itu yang harus kita ingat adalah bahwa kita pasti akan mati. Kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada orang yang berkekalan dalam kehidupan ini selama-lamanya. Ya. Bahwa ujungnya adalah kematian. Muara dari semua kita ini adalah kematian. Dan kita pasti akan kita hadapi. Maka jangan panjang angan-angan. Seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Masih lama hidup kita. Tidak seperti itu. Bahkan kita tidak tahu kapan akhirnya kita game over. Ya, Allah memanggil kita. Dan yang perlu kita ingat bahwa ketika malakul maut itu akan melaksanakan tugasnya mencabut nyawa kita, dia tidak memberikan kepada kita surat pemberitahuan. Dia tidak memberikan kepada kita pesan, siap-siap saya akan datang. Tidak seperti itu. Ya.
Kematian itu akan datang kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Kita tidak tahu. Dan kita tidak bisa mengakses bocoran dari langit tentang kapan saatnya ajal akan datang menjelang. Maka yang diminta dari kita adalah selalu siap siaga. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, apapun profesi kita, selalu kita kaitkan dengan kematian kita. Ya. Dan orientasi kita dalam kehidupan ini bagaimana kita selalu meminta kepada Allah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Artinya kita mengakhiri hidup kita dalam ketaatan, dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, Malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah SAW, "Wahbib man syi'ta fa innaka mufariq." Cintailah siapa yang kau ingin cintai, tapi ingat, pasti satu saat nanti kau akan berpisah dengannya. Artinya ketika kita mencintai makhluk, bahwa cinta kita itu harus ada kadarnya. Cinta yang berbatas, kalau cinta kepada makhluk itu harus ada kadarnya. Makanya tidak boleh kita lebay kalau ada makhluk kita cintai, seluruh jiwa ragaku, hidup matiku untukmu, itu sudah tidak bisa diucapkan bagi seorang muslim. Ya. Puncak cinta kita adalah cinta kepada Allah, yang maha kekal, yang maha abadi. Adapun cinta kepada makhluk, makhluk itu fana, makhluk itu akan pergi, akan tiada. Dan semua kepemilikan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita cintai dalam kehidupan ini, maka itu cinta itu harus ada kadarnya. Tidak boleh kita mencintai sesuatu itu tanpa batas. Ya. Unlimited. Yang akhirnya kalau dia pergi, kalau dia hilang, kita stres. Ya. Yang dicintai hilang, yang dicintai mati, kita tidak siap kehilangan. Ya. Makanya, saudara sekalian cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mencintai seseorang, cinta kita kepadanya itu harus dibawa dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita, puncak cinta kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kita cinta manusia, cinta makhluk itu adalah fitrah yang Allah titipkan dalam hati kita, tapi kita harus bisa mengendalikannya. Bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik saya. Sehingga kapan kita harus berpisah dengannya, kita harus mengikhlaskannya, kita harus merelakannya. Ya. Itu yang Jibril pesankan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, Malaikat Jibril berpesan kepada Nabi dan untuk kita semuanya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Lakukan apa yang hendak engkau lakukan, tapi ingat, engkau pasti akan menuai, memetik balasan dari apa yang engkau telah lakukan. Maka mukmin sejati itu dalam kehidupannya selalu berhati-hati. Tidak ada perkara yang kita lakukan dalam kehidupan ini, perkataan, perbuatan yang tidak ada balasannya. Semua dibalas. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarr. Kalau baik yang kita lakukan, maka baik pula balasannya. Kalau begitu pula sebaliknya. Kalau yang buruk kita lakukan, maka keburukan pula lah yang kita dapatkan. Dan itu yang akan menjadi panduan kita sehingga kita dalam hidup ini berhati-hati. Tidak ada perkataan, perbuatan, tindakan yang kita lakukan yang sia-sia tanpa balasan. Semuanya berbalas. Ya. Maka, sebelum bertindak, sebelum berkata-kata, sebelum berbuat, bayangkan dulu kira-kira balasannya seperti apa yang saya dapat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tidak ada yang luput. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril mengatakan pasti dibalas. Bahkan Al-Quran juga memberikan kepada kita penegasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan sebesar biji atom kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, siapa yang melakukan sebesar biji atom sangat kecil keburukan, dia juga akan melihat balasan dari keburukan yang pernah dia lakukan. Maka orientasi
Kita sebagai mukmin sejati dalam beramal itu adalah orientasi menghadirkan apa yang menjadi akibat dari perbuatan dan tindakan serta perkataan kita. Sehingga kita lebih mampu mengontrol apa yang akan kita katakan, apa yang kita akan perbuat. Semuanya ini pasti akan dibalas. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Malaikat Jibril memberikan pesan, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu ada pada bahwa dia terbiasa melakukan qiyamul lail, salat di waktu malam. Qiyamul lail ini ternyata ukuran kemuliaan mukmin sejati melalui pesan malaikat Jibril, bahwa di malam hari itu adalah waktu-waktu yang istimewa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salat-salat kita. Maka ada porsi kita untuk tidur istirahat, tapi jangan dipakai malam itu semuanya untuk tidur. Bangunlah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salat-salat malam kita. Dan itu adalah kemuliaan bagi seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata kalau kita menyelami orang-orang yang terbiasa melakukan qiyamul lail, salat di tengah malam, maka air mukanya pun berbeda. Ya. Akan muncul atau timbul ketenangan dalam dirinya menghadapi problematika kehidupan yang datang silih berganti. Hidup kita ini penuh dengan ujian, penuh dengan masalah, penuh dengan problematika. Tapi kalau kontak kita dengan langit melalui ibadah-ibadah kita, terutama dalam qiyamul lail, maka seluruh masalah-masalah kita itu insya Allah akan menjadi ringan. Dan Allah senantiasa akan terlibat dalam seluruh permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan itu harus menjadi sesuatu yang kita latihkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa setiap malam, jangan sampai seluruh malam kita tidak pernah qiyamul lail. Kalau tidak bisa 8 rakaat, ya, minimal kita sholat witir. Untuk apa itu semuanya? Untuk memastikan bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam malam-malam kita. Kemudian yang terakhir, Malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah SAW dan untuk kita semuanya, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan harga diri mukmin sejati itu ada pada independensinya. Maksudnya dia orang yang sangat independen, tidak terlalu bergantung kepada siapapun. Tidak mudah minta tolong kepada orang lain. Tidak mudah menampakkan hajatnya kepada makhluk. Ya. Makanya dalam bahasa Al-Qur'an dikatakan yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ya. Orang mukmin itu dia disangka seperti bahwa dia orang kaya karena tidak pernah dia memperlihatkan bahwa dia butuh, dia berhajat kepada siapapun. Makanya dalam hidup ini kita harus membangun apa yang disebutkan oleh para ulama kita sebagai al-istighna 'anil nas dalam bahasa hadis itu. Bahwa kita tidak butuh kepada orang lain. Dalam artian kata, kita tidak mudah kita minta tolong. Ya, kita selalu bisa memenuhi hajat kita sendiri tanpa minta tolong kepada orang lain. Ya. Dan itu adalah jati diri mukmin sejati. Dia sangat independen. Ya. Ada orang akhirnya mengorbankan idealismenya karena takut kepada atasan. Ya. Nanti karir tidak moncer, nanti ini, nanti itu, terlalu banyak kekhawatirannya karena dia bergantung kepada makhluk. Maka mukmin sejati itu selalu mengusahakan bahwa dirinya ini merdeka, bebas merdeka, tidak tergantung kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kemuliaan seorang mukmin. Dan itulah yang harus kita usahakan dalam kehidupan ini, bagaimana kita ini independen. Ya. Menjaga idealisme kita tidak tergantung kepada makhluk, kepada siapapun. Ya. Dan itu bahasa Al-Qur'an mengatakan la yakhafuna laumata laim. Ya.
La yakhshawna ahadan illallah. Dia tidak takut celaan orang yang mencela, dan dia tidak takut siapapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu, kalau prinsip-prinsip ini dijalankan, dan ini dahsyat, bagaimana kita mengusahakan kita selalu berorientasi pada kematian selama kita hidup, sehingga kita senantiasa terarah, kita senantiasa mencintai sekedarnya saja kalau makhluk. Puncak cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selalu kita membayangkan bagaimana amal kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang luput, dan menjaga hubungan kita kepada Allah dan menjaga harga diri kita di hadapan semua makhluk, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa wujudkan itu dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.